Cek, cek satu. Cek, cek satu dua. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Jawami Al-Adiyah Nabawiyah. Kita masuk kepada doa yang berikutnya. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbar hafizahumullahu ta'ala, syarhu hadis Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli ila akhirih. Qala rawa Muslimun fi sahihihi an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidaklah aku ucapkan kepada kalian kecuali seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Beliau kana yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu berkata atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Beliau dahulu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi wal kasali, dari al-ajz, dari sikap lemah dan al-kasal, dan kemalasan. Wal jubni wal bukhli, dari sifat takut dan pelit. Wal harami wa adzabil qabri, dari kepikunan di masa tua dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, anugerahkanlah pada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah, sucikanlah jiwaku tersebut. Engkau sebaik-baik yang membersihkan dan mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah walinya, pelindungnya dan penguasanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang dan puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, bada'a Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu hada at-ta'awwudha bi uslubin fihi tasfiqun wa ta'kidun ala al-ihtimam wal inayah bima sayarwihi lahum. Faqala la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau memulai doa perlindungan ini ya dengan uslub, dengan cara yang ya menjadikan kita itu penasaran dan menegaskan bagaimana ihtimam, perhatian beliau terhadap apa yang beliau akan riwayatkan. Beliau mengatakan, tidaklah aku katakan kecuali sebagaimana Rasulullah SAW katakan. Ya, ini poin yang sangat-sangat penting. La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku tidaklah mengatakan kepada kalian kecuali apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya katakan, ucapkan. Ya. Artinya tidak dibuat-buat. Artinya beliau berusaha persis seperti apa yang Rasulullah SAW sampaikan dari doanya, ya, huruf per hurufnya, kata per katanya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Karena sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, ya, kita yakini bahwasanya doa yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran ya, dan yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya,
itu lebih baik. Lebih baik, lebih utama, ya lafadznya pasti lebih sempurna, maknanya pasti lebih sempurna. Ya, daripada ketika kita berusaha membuat doa sendiri. Bukan tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh. Sekali lagi bukan tidak boleh, tetapi ya doa yang berasal dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW pasti dari sisi lafadznya sempurna, begitu juga ya aman, ya dari kekeliruan makna, ya dan lain sebagainya. Kita contohkan bahkan seorang sahabat yang keliru, yang dia inginkan baik tapi keliru dalam mengucapkan, maka yang terjadi adalah ya beliau sahabat tersebut menanggung akibat dari kekeliruan tersebut. Ya, ya Allah, kata sahabat tersebut, kalau memang aku ya diazab nanti di akhirat, sudah aku tanggung aja azab tersebut di dunia, kurang lebih demikian. Ya. Supaya maksudnya tidak ada lagi azab di akhirat. Ya. Tapi kan masalahnya dengan sebab doa tersebut, sahabat tersebut menjadi apa? Ya, menjadi sengsara. Ya, menanggung sakit yang terus-menerus sampai kurus kering. Ya, sampai ketika Rasulullah SAW tahu, maka ucapkan saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam. Beliau tidak mengucapkan kecuali sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Wa nastafidu min hadza idhama inayati sahabati radhiyallahu anhum bil ma'thuri anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-da'wat wa shiddata muhafazatihim 'alaiha bi alfadhiha kama kana sallallahu alaihi wasallam yaquluha. Kita dapatkan faedah dari sini bagaimana besarnya perhatian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa-doa, ya, dan besarnya penjagaan mereka terhadap doa-doa tersebut dengan sesuai dengan lafaz-lafaznya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya ketika itu. Idrakan minhum sallallahu alaihi wasallam anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalim fi da'watihi al-azimah wa anna da'awatihi ishtamalat ala al-matalibil aliyah wal maqasidil azimah. Ya, karena mereka paham, karena mereka mengerti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalam yang ringkas, ucapan yang ringkas dengan makna yang padat dan luar biasa. Ya. Fi da'awatihi al-azimah, pada doa-doa beliau yang agung. Ya, bahkan pada perkataan beliau, tidak hanya pada doa beliau. Dan bahwasanya doa-doa beliau ya terkandung padanya permintaan-permintaan yang agung dan maksud-maksud yang agung. Qala awwalu hadzal hadits wa huwa qauluhu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Ishtamala ala ta'awudhi min sittati umurin taqaddamal kalamu anha fil ahadithi as-sabiqah. Ya. Awal dari hadis ini yaitu perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sungguhnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari al-ajz, sifat lemah dan kemalasan, wal jubni wal bukhul, ya, sifat penakut dan pelit, wal harami wa adzabil qabr,
ya, dan pikun ketika tua dan azab kubur. Ya, doa perlindungan ini mencakup 6 perkara yang sudah berlalu pembahasannya pada hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, ini sudah kita bahas ya. Riwayat Anas bin Malik. Lafadznya dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min adzabil qabr. Minal bukhul juga sudah lewat di beberapa hadis sebelumnya. Baik, pembahasan kita adalah pada lafaz-lafaz selanjutnya. Qauluhu Allahumma ati nafsi taqwaha ila akhiril hadis. Tadammana ad-du'a bitaqwa an-nafsi wa tazkiyatiha wal isti'adzati min umurin arba'ah min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha wa hiya umurun 'azimatun wa matalibu jalilatun yahsunul wuqufu indaha wa ta'ammulu ma'aniha wa maqasidiha. Perkataan beliau, ya Allah, berikanlah pada jiwaku ketakwaannya. Ya, ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Ya, hadis ini ya mengandung doa untuk apa? Agar diberikan ketakwaan pada jiwa dan tazkiyatiha, disucikan jiwa tersebut. Ya, kemudian al-isti'adzah, ya, berlindung, meminta perlindungan dari 4 perkara. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, ya tidak pernah puas, ya, yaitu dari perkara dunia, ya, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung, permintaan yang sangat mulia, ya, yang seharusnya bagi kita untuk betul-betul merenungi dan memperhatikan dari makna-makna dan maksud-maksudnya. Qala al-allamatu asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Al-Allamah Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa qad ishtamala hadzal haditsu ala du'a'i minhu sallallahu alaihi wasallam bi an yu'tiyallahu subhanahu nafsahu taqwaha wa an yuzakkiyaha ay yaj'alaha zakiyatan kamilatan fil iman. Hadis ini mencakup doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan pada diri beliau dan mentazkiyahnya, yaitu menjadikannya zakiyah, menjadikan jiwanya tersebut menjadi jiwa yang zakiyah, yang bersih, yang suci, kamilah fil iman, sempurna keimanannya. Ya. Summa ista'adza min ilmin la yanfa. Kemudian beliau berlindung dari
ilmu yang tidak bermanfaat. Li'annahu yakunu wabalan ala sahibihi wa hujjatan alaih. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, ya, itu ilmu yang tidak diamalkan, akan menjadi musibah bagi pemiliknya dan menjadi hujjah atasnya. Ya, bukan hujjah untuknya, tapi hujjah atasnya. Artinya justru akan dipakai untuk menyerang dia. Ya, engkau berilmu tapi engkau tidak amalkan. Engkau memiliki ilmu ini, engkau tidak amalkan. Bahkan beramal dengan yang sebaliknya. Allah musta'an. Qala wasta'adha aidan minal qalbi alladhi la yakhsha. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Li'annahu yakunu hina idzin qasiya la tu'athir fihi mau'izatun wala nasihat. Karena kalau hati sudah tidak khusyuk, tidak memiliki ketundukan, maka dia akan menjadi hati yang keras. Yang wejangan nasihat itu tidak berpengaruh pada hati yang keras ini. Wala yarghabu fi targhibin wala yarhabu min tarhib. Ya, ketika ada targhib, ada motivasi untuk ibadah, ya, janji-janji Allah, ya, dia tidak merasa termotivasi, tidak merasa terdorong untuk mengamalkan. Ketika ada tarhib, ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa takut. Ya, menjadi hati yang keras, bukan menjadi hati yang khusyuk. Wasta'adha minan nafsil lati la tashba' li'annaha takunu mutakalibatan 'alal hutam mutajarri'atan 'alal malil haram ghaira qani'atin bima yakfiha minar rizq fala tazalu fi ta'abid dunya wa uqubatil akhirah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Karena itu akan menjadi jiwa yang rakus terhadap al-hutam. Ya, hutam itu, ya, puing-puing hancuran. Yang dimasukkan di sini adalah dunia, karena dunia itu sesuatu yang hutam, sesuatu yang akan hancur. Ya, jiwa yang tidak pernah kenyang ini dia akan rakus terhadap perkara-perkara dunia. Tidak pernah puas, tidak pernah qanaah. Akibatnya apa? Mutajarri'atan 'alal malil haram. Ya, dia akan nekat untuk mendapatkan harta yang haram. Ya. Dengan banyak alasan. Ya. Dengan banyak dalih. Ya, oh saya ini karena terpaksa, oh saya yang halal saja susah. Ya, oh bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan saya. Haram, ya haram. Ya, oh tapi saya tidak merugikan orang lain. Ya, tapi kamu merugikan diri sendiri. Allah musta'an. Ya. Fala tazalu fi ta'abid dunya wa uqubatil akhirah, sehingga dia terus-menerus berada, ya, pada lelahnya dunia dan azab akhirat. Wasta'adha minad da'wati allati la yustajabu laha. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meminta perlindungan dari doa yang tidak mustajab, tidak dikabulkan. Li'anna Rabba subhanahu huwal mu'ti al-mani al-basit al-qabid ad-daru an-nafi. Dia berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan karena Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rabb. Ya, Allah lah yang al-mu'ti al-mani. Allah yang beri, Allah yang menahan. Al-basit Allah al-qabid, Allah yang membentangkan, dan juga Allah yang tadi al-qabid, menahan. Tadi hampir makna sama, maknanya hampir sama. Ad-darun nafi, Allah yang menghilangkan dan mengangkat madarat, mencegah madarat. Allah yang memberikan manfaat. Baik. Manfaat, madarat, semuanya kembali kepada Allah. Ya, pemberian ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tawajjaha al-'abdu ilaihi fi du'aihi wa lam yustajab da'watuhu wa lam yastajib da'watahu faqad khaba ad-da'i wa khasira li'annahu turida minal babil ladzi la yustajlabul khairu illa minhu wa la yustadfa'u dhurru illa bih. Ketika seorang hamba itu dia menghadap Allah di dalam doanya dan Allah tidak mengabulkan doanya, maka rugilah dia, rugilah orang yang berdoa tersebut. Ya, karena apa? Karena dia terusir dari pintu yang tidaklah kebaikan itu datang kecuali dari pintu tersebut, itu dari doa tadi. Tidaklah madarat itu dihilangkan kecuali darinya. Ya, yaitu dari pintu doa tadi. Ya, doa kepada Allah, sementara doanya tidak dikabulkan. Ya, sementara manfaat dan madarat dari yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan manfaat adalah Allah, yang menghilangkan madarat adalah Allah. Ya, Allah musta'an. Qauluhu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Fihi ima'un ila qaulihi ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Perkataan beliau, ya Allah berikanlah pada jiwaku ketakwaannya, sucikanlah dia, bersihkanlah dia, engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya, mensucikannya. Engkaulah walinya, ya, pelindung, penolongnya, wa maulaha, pemilik dan penguasanya. Di sini terdapat ima, ya, isyarat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, demi jiwa dan yang telah menciptakannya. Fa'alhamaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa tersebut. Fujuraha wa taqwaha, apakah untuk melakukan kefajiran atau untuk melakukan ketakwaan. Ya, ada dua sisi di dalam jiwa kita. Ya, sisi untuk melakukan kebaikan dan sisi untuk melakukan keburukan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ya, sehingga yang dominan adalah apa? Ketakwaannya. Ya. Dan dia paham bahwasanya tidak ada yang bisa mensucikan jiwanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia minta kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, maka dan merugilah
Ya, mereka yang mengotori dan merendahkan jiwanya tersebut. Qala ati nafsi taqwaha, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Ya, at-taqwa minallah. Takwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala aymunna alayya bi an takuna nafsi nafsan taqiyatan lillah Subhanahu wa taala, muhaqqiqatan li taqwahu azza wa jalla. Wa aslu taqwa wa manba'uha an-nafs. Kama qala alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ati nafsi taqwaha aymunna alayya, anugerahkanlah kepadaku sehingga jiwaku menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kita meminta kepada Allah anugerah darinya agar jiwa kita menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhaqqiqatan li taqwa, yang merealisasikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan asal ketakwaan dan tempatnya itu adalah jiwa. Sumbernya adalah jiwa kita, hati kita. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Ya. Ketakwaan itu ada di sini, kemudian beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Ya. Tapi jangan salah dipahami. Ya, berarti ketakwaan itu hanya di hati saja atau di jiwa saja. Ya. Bukan covernya. Enggak, kalau hatinya bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan tampak pada apa? Pada luarnya. Ya. Betul bahwasanya penampilan luar belum tentu menunjukkan hatinya seperti apa. Ya. Betul. Tapi kalau hatinya betul beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, itu akan tercermin. Tercermin di mana? Tercermin di apa? Di luarnya. Ya. Orang yang dia beriman kepada Allah, dia belajar, dia berusaha mengamalkan apa yang dia pelajari, itu akan tampak pada kehidupannya sehari-hari, penampilannya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga bukan menjadi alasan kalau orang penting, yang penting hatinya. Kemudian dia abaikan keluarga. Enggak, itu hanya alasan. Ya, itu hanya alasan. Orang yang mengatakan demikian itu kebanyakan hanya alasan saja. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Zakkiha tahhirha wa ab'idha anid danas wa su' wa radhilil a'mal. Ayo sucikanlah dia, jauhkanlah jiwaku tersebut dari noda-noda kotoran, dari keburukan, dari amal-amal yang rendah. Wa wafiqni antakuna nafsi zakiyatan muti'atan lillahi khadi'atan lahu jalla fi'ulah. Dan berikanlah taufik, ya, untukku
agar jiwaku menjadi jiwa yang bersih, yang suci, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh telah aflah. Ya, apa itu? Ya, aflaha yuflihu. Ya, beruntung, kadang diterjemahkan atau sukses. Ya, muflihun, orang-orang yang muflih, yang dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Sebutkan demikian. Sukses mendapatkan apa yang paling dia inginkan, yaitu apa? Kenikmatan terbesar, kenikmatan surga. Ya, selamat dari apa yang dia takutkan, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mensucikan jiwanya, ai zakka nafsahu bil iman, dia sucikan jiwanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitta'ah, wa ta'ah dengan ketaatan kepada Allah, wal khuluqil fadil dengan akhlak yang utama, wal istiqamati ala ibadatillah, dan dengan istiqamah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara dia untuk mensucikan jiwanya. Selain tadi dari awal dengan doa, karena takwa an-nafs, tazkiyatun nafs, bersihnya jiwa, ketakwaan jiwa itu tidak akan datang kecuali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu dia ada usahanya. Selain itu dia ada usaha dari dia untuk menjadi insan yang bertakwa pada Allah dan jiwanya menjadi jiwa yang suci. Itu dengan beriman, taat pada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha ay ghamisa nafsahu fil khasa'is war rada'il wal umur allati harramaha Allah ala ibadihi. Ya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya, yaitu dia tenggelamkan jiwanya tersebut ya di dalam keburukan-keburukan, di amalan-amalan yang rendah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Fata'atu tuzakkin nafsa wa tutahhiruha fatartafi. Ketaatan ya itu akan mensucikan jiwa seorang, membersihkannya sehingga jiwanya akan menjadi luhur, menjadi mulia, naik, menjadi tinggi nilainya. Wal ma'asi tudassin nafsa wa taqma'uha fatan khafid wa tasiru kalladhi yudassu fit turab. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat ya dia akan mengotori jiwa ya sehingga jiwa itu menjadi rendah ya, menjadi jiwa yang rendah, bukan yang tinggi, yang mulia tadi, seperti sesuatu yang dimasukkan ke dalam pasir. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.